Start. Dan eh Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan tugas ETS Big Data kami dengan judul Implementasi End-to-End Big Data Pipeline pada Dataset Weather History dengan Apache Hive dan juga MapReduce. Perkenalkan dengan saya sendiri, Muhammad Haikal Fasyadil Abdil dengan NPM 52. Lanjut dengan saya Muhammad Naufal Asruzaman dengan NPM akhir 084. saya Yogi Dwi Hasanti dengan MBM Akhir 020. Baik, di sini perkembangan teknologi membuat data terus bertambah besar jumlahnya, seperti dataset Twitter History berisi informasi cuaca yang dicatat secara berkala dan butuh pengelolaan data dalam skala besar, tidak efektif dengan metode tradisional hingga digunakan pipeline big data dengan Python, MapReduce, dan Apache Hive agar data dapat diolah secara lebih terstruktur dan menghasilkan informasi yang bermanfaat. Analisis tujuan ini beberapa membangun pipeline data end-to-end, melakukan pre-processing, menerapkan metode MapReduce, memanfaatkan Apache Hive untuk analisis query HiveQL, menyajikan hasil analisis berbentuk tabel dan grafik. Di sini ada 4 alur. Yang pertama ada data collecting, kedua storage, ketiga pre-processing, dan terakhir assessing. Lalu dataset yang kita gunakan berasal dari Kaggle yang berjudul Weather Data, yang bersifat sintetis dan berisi data cuaca dari 10 kota besar dari Amerika Serikat periode Januari-Mei 2024. Dalam dataset mencakup suhu, parameter seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin, dan memiliki variasi musim yang sangat cocok. Lalu dataset terdiri dari 10 kolom yang mencakup data kategorikal, numerik kontinu, dan numerik diskrit hasil ekstraksi waktu. Kolom utama meliputi lokasi dan waktu serta variabel cuaca seperti suhu, kelembapan, curah hujan, dan kecepatan angin yang digunakan dalam proses analisis. Next. Oke, dilanjutkan dari data collecting. Jadi di sini di load menggunakan fungsi PDR CSV. Di sini dilakukan pemeriksaan awal terhadap struktur data. Nah, hasil menunjukkan bahwa dataset memiliki 50.362 baris dengan 6 kolom dan masing-masing memiliki satu missing value pada kolom temperatur, humidity, perception, dan wind speed. Next. Dilanjutkan dengan rename kolom. Standarisasi dilakukan agar konsisten dengan konversi. Jadi semua nama kolom diubah menjadi huruf kecil dan spasi diganti dengan underscore untuk memastikan kompatibilitas dengan HQL dan pemrosesan selanjutnya. Dilanjutkan dengan handling missing value. Di sini dilakukan menggunakan dropna, lalu pengecekan dan penghapusan baris duplikat menggunakan drop duplicate. Selanjutnya yaitu konversi tipe data menggunakan PD to datetime. Di sini kolom-kolom numerik dikonfirmasi ulang bertipe float 64 menggunakan PD to numerik dengan parameter error course untuk menangani nilai yang tidak dapat dikonversi. Selanjutnya yaitu filter nilai tidak valid dilakukan berdasarkan tentang nilai yang logis secara meteorologis. Nilai di luar rentang tersebut dianggap anomali atau kesalahan sensor dan dihapus dari dataset. Next. Selanjutnya yaitu penambahan kolom turunan dan pengurutan data. Di sini dilakukan untuk agregasi pada tahap HiveQL dan visualisasi tren waktu. Setelah itu data diurutkan berdasarkan date time dan location agar konsistensi untuk disimpan. Selanjutnya yaitu sampling menggunakan stratified sampling. Di sini disampling sebanyak 10.000 baris secara proporsional berdasarkan distribusi kota. Yang terakhir yaitu ada validasi tipe data. Jadi setelah semua proses tadi, dilakukan validasi tipe data untuk memastikan setiap kolom sudah sesuai dengan ekspektasi sebelum disimpan dan lanjut ke tahap storage. Next. Oke, yang selanjutnya yaitu link demo program, silakan dibuka. Versi yang pertama yaitu nyalakan Docker dengan Kopus Docker App. Di sini menyalakan kontainer, kemudian juga menggunakan Docker CP Raw Weather Sample untuk masukkan data CSV. Kemudian di sini membuat database dengan menggunakan create database if not exist, weather._db, dan kemudian juga pakai use database untuk menggunakan database yang telah dibuat. Lalu di sini menggunakan create table, yaitu yang weather staging yang di bawah, yang ini, untuk membuat table di dalam Hive-nya. Kemudian yang sebelah kiri merupakan data yang telah di-load dan juga telah digunakan proses tabelling menggunakan weather staging tadi.
Kemudian di sebelah kanan merupakan folder terstruktur raw dan proses di mana ini menggantikan fungsi dari HDFS di mana gagal karena name node yang error. Kemudian di sini proses eh, mapper MapReduce di sini bikin file map dengan non mapper.py, kemudian masukkan kode ini sesuai dengan PDF yang tersedia. Kemudian untuk reducer.py dibuat dengan memasukkan kode yang telah disediakan oleh dosen pembimbing dan run MapReduce dan menghasilkan MapReduce seperti ini. Pengambilan atau agregasi berdasarkan kota. Kemudian eh, di sebelah kiri ini pengaplikasian tiga query HiveQL. Yang pertama, eh, yang pertama di sini untuk menghitung suhu tiap kota. Kemudian yang kedua yaitu rata-rata suhu per jam. Kemudian yang ketiga itu rata-rata curah hujan per kota. Di sini untuk yang kota, yang suhu rata-rata per kota diketahui New York yang paling tinggi. Kemudian untuk rata-rata suhu per jam diketahui untuk suhu rata-ratanya itu yaitu 13,58 derajat Celcius. Kemudian untuk rata-rata curah hujan yaitu 0,00 untuk Phoenix. Selesai. Kemudian ini secara lengkapnya emang British yang telah dibahas sebelumnya. Next. Kemudian ini hasil analisis MapReduce-nya yang telah divisualisasi menggunakan Python. Next. Kemudian ini rata-rata curah hujan di sebagian besar kota relatif itu kayak rata-ratanya tuh meningkat kurang lebih itu 55 poin dengan Phoenix yang tertinggi yaitu 6 dan nilai hujan maksimum hampir di semua kota tuh sama ya kurang lebih 10 diaproksimasikan sebagai 10 kecuali Phoenix jauh lebih tinggi yaitu 14,76 hingga menjadi outlier. Jadi di sini ada visualisasi distribusi variabel cuaca. Di sini terlihat untuk bagian suhu dan kelembapan itu relatif stabil di sekitar 14,7 derajat Celcius dan 60,3%. Dan curah hujannya memiliki mean sekitar 5,1 mm. Dan kecepatan angin rata-rata yaitu 14,9 km per jam. Next. Selanjutnya yaitu visualisasi time series 4 variabel. Di sini terdapat fluktuasi ringan dan cenderung stabil pada suhu dan kelembapan. Sedangkan untuk curah hujan dan kecepatan angin itu terlihat berfluktuasi, namun tidak menunjukkan tren yang signifikan. Next. Jadi kesimpulannya yaitu analisis menunjukkan pola cuaca antar kota yang bervariasi dengan suhu, curah hujan, dan kelembapan, dipengaruhi faktor musiman dan geografis. Meskipun tidak ada pola harian yang jelas, visualisasi berhasil mengungkap tren dan anomali data. Di sini pipeline big data berjalan dengan efektif dari preprocessing hingga visualisasi. Sedangkan terdapat kendala teknis di HDFS dan Docker, tetapi berhasil diatasi dengan solusi alternatif, sehingga data tetap dapat diolah dan menghasilkan insight yang berguna. Next. Jadi sekian dan terima kasih dari kelompok satu. Mungkin ada pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Masti. Oke, wis, Rek. Ya.